Oke, selamat hari Minggu karena video ini akan naik di hari Minggu. Jadi ada satu cerita dari negara tetangga kita, bukan cerita sih, ada sebuah berita dari negara tetangga kita yaitu Australia membekukan 15 miliar dari operasi vape ilegal terbesar mereka. Jadi baru-baru ini Australia itu membekukan aset 15 miliar dalam operasi vape ilegal terbesar yang pernah mereka lakukan. Jadi operasi gabungan besar itu dinamakan Smoke Storm. Jadi operasi ini memiliki langkah tegas terbaru dalam kebijakan keras Australia terhadap penjualan vape tanpa izin. Karena di Australia itu kalian boleh cek nanti apakah dia masuk ke dalam list negara yang boleh menjual apa enggak. Seingat gua boleh. Nah, operasi Smoke Storm ini adalah kolaborasi lintas lembaga di mana Australia Federasi Police AFP dengan Therapeutic Goods Administration TGA dan Lembaga Keuangan Australia menangani anti pencucian uang. Operasi ini menargetkan sindikat yang secara sistematis mengimpor, menjual, dan mendistribusikan produk vape ilegal secara daring dan fisik, secara online dan fisik. Dari hasil penyelidikan menyita aset tunai simpanan bank sebanyak 1 juta US dollar, Australia dolar, kemudian dokumen transaksi dari akun online yang terkait dengan penjualan ribuan unit vape ilegal, kemudian beberapa gudang penyimpanan barang bukti. Skema penjualan ilegal ini terstruktur. Menurut laporan AFP, pelaku menjalankan jaringan vape ilegal melalui sistem online dan aplikasi perpesanan. Produk yang dijual merupakan vape dengan nikotin tinggi dan tanpa izin resmi dari TGA, yang tidak diperbolehkan dijual bebas di Australia sejak diperlakukan regulasi ketat pada Juli 2024. Regulasi tersebut mewajibkan vape hanya bisa dibeli di apotek dan harus dengan resep dokter. Namun karena permintaan tinggi, pasar gelap tumbuh pesat dan justru melahirkan keuntungan miliaran rupiah bagi para pelaku ilegal. Dampak pada industri dan konsumen, skema pasar gelap ini tidak hanya melanggar hukum tapi juga membahayakan konsumen. Produk ilegal tidak menjalani uji keamanan, seringkali tidak mencantumkan label kandungan dan bisa mengandung zat berbahaya. Pemerintah Australia menyebut tindakan ini sebagai langkah membasmi akar ekonomi dan pelanggaran hukum seiring dengan pembekuan aset. Penyelidikan pajak dan pencucian uang juga sedang berlangsung. Pelajarannya untuk pemerintah Indonesia, Indonesia itu adalah salah satu vape yang sangat pesat. Kita udah tahu ya, tiap kali ada expo, Indonesia adalah salah satu magnet bagi perusahaan-perusahaan luar yang mau menjajakan diri ataupun mencoba peruntungan mereka di Indonesia. Regulasi kita yang harus lebih jelas dan pengawasan lemah itulah sebenarnya kadang berbahaya bagi peredaran vape. Rekomendasinya dari kita yaitu penertiban impor dan distribusi vape ilegal melalui bea cukai atau e-commerce, kemudian meningkatkan kerjasama antar instansi, kepolisian, bea cukai, Kementerian Kesehatan, dan asosiasi pastinya. Kemudian sanksi tegas kepada distributor ilegal termasuk pembekuan rekening dan barang sitaan. Edukasi publik seperti kita, www.indonesiavape.com itu sangat penting untuk disupport. Oleh karena itu, itulah kehadiran kita. Jadi kenapa pasar gelap itu bisa muncul? Pasar gelap itu bisa muncul karena memang satu, alternatif legal, kemudian edukasi dan pengawasan terpadu itu harus. Jadi menurut dari Asia Vape Watch, sistem distribusi berbasis resep dokter yang diberlakukan di Australia itu terlalu sempit dan tidak realistis sehingga menciptakan ruang untuk pelanggaran hukum. Artinya sebenarnya lebih ke edukasi ke level distributor dan asosiasi kepada para penjual. Nah itulah, di Australia ini karena harus pakai resep dokter, makanya orang capek kalau mau beli vape. Kesimpulannya, pasar gelap vape bisa berkembang dengan cepat jika tidak diawasi dengan ketat. Oleh karena itu, Indonesia jangan kecolongan. Kalau menurut gua, Indonesia harus satu langkah lebih maju daripada Australia, di mana kita udah punya asosiasi, di mana asosiasi ini sangat proaktif menurut gua dalam menangani pengawasan vape. Dan harus lebih proaktif lagi sih, sebenarnya lebih ke edukasi. Karena memang sentuhan edukasi, ya itulah makanya gue bilang. Yang gue rasakan akhir-akhir ini adalah lebih banyak informasi tentang tidak baiknya vape dibandingkan bagaimana menggunakan vape yang benar. Oleh karena itu gue mengharapkan sih asosiasi lebih banyak menggunakan influencer yang mengedukasi vape dibandingkan mempromosikan produk jualannya mereka. Jadi itu aja dari gue. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.